Bab 944, Musuh di dalam bayangan. Langit Siberia masih pekat saat Morgan dan timnya berhasil keluar dari reruntuhan fasilitas obsidian. Angin dingin menerpa wajah mereka, tapi bukan itu yang membuat jantung Morgan berdetak lebih cepat. Kata-kata terakhir dari pria misterius di komunikasi masih terngiang di telinganya. Kita akan bertemu lagi, Morgan. Leona merapatkan jaketnya dan menatap Morgan. Kita berhasil menghancurkan fasilitas itu. Tapi ini belum selesai. Siapapun mereka pasti sudah menyiapkan rencana cadangan. Dieter mendengus, menyandang senapannya di bahu. Dan aku yakin mereka sudah menunggu kita sejak awal. Mereka tahu kita datang. Ini bukan sekadar misi penyusupan biasa. Kita mungkin sedang bermain dalam permainan yang mereka ciptakan. Klaus mengeluarkan peta digital dari tablet holografiknya. Victor menyiapkan jalur pelarian untuk kita, tapi kita harus bergerak sekarang. Pasukan obsidian bisa saja sudah dalam perjalanan ke sini. Morgan mengangguk. Kita ambil jalur pegunungan, hindari rute utama. Jika mereka sudah memperhitungkan langkah kita harus melawan dengan sesuatu yang tidak terduga. Mereka bergerak cepat melewati salju yang tebal, mendaki tebing berbatu dengan ketangkasan yang telah mereka latih bertahun-tahun. Namun, tidak butuh waktu lama sebelum mereka menyadari sesuatu yang aneh. Leona menghentikan langkahnya, menatap layar tablet holografiknya dengan ekspresi terkejut. Sinyal komunikasi kita, seseorang sedang melacak kita. Morgan menyipitkan matanya. Dari mana asalnya? Leona mengetik cepat, wajahnya semakin tegang. Bukan dari luar, tapi dari dalam tim kita. Keheningan mencekam tim. Dieter meraih pistolnya, matanya menyapu satu persatu wajah mereka. Klaus menegang, bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Maksudmu, ada pengkhianat di antara kita. Suara Klaus terdengar dingin dan tajam. Leona mengangguk pelan. Seseorang di antara kita mengirimkan lokasi kita ke pihak lain. Dan itu terjadi sejak kita tiba di Rusia. Morgan mengepalkan tangannya. Selama ini, mereka telah bertarung bahu-membahu, mempercayai satu sama lain dengan nyawa mereka. Tapi sekarang, ada duri dalam daging. Dieter mendecakkan lidahnya. Jadi, siapa yang harus kita eliminasi lebih dulu? Morgan menatap mereka satu persatu, mencari tanda-tanda kebohongan dalam tatapan mereka. Namun sebelum dia bisa berbicara, suara ledakan besar menggema dari kejauhan. Kilatan api terlihat dari arah tempat pesawat mereka seharusnya menunggu. Leona menatap layar dengan ekspresi ngeri. Mereka sudah di sini, dan kita tidak punya jalan keluar. Morgan menarik napas dalam, menenangkan pikirannya yang bergejolak. Jika ini memang permainan yang dibuat oleh musuhnya, maka dia harus berpikir lebih cepat. Tidak ada waktu untuk panik. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Baik, katanya akhirnya, suaranya terdengar tegas. Kita akan mencari tahu siapa yang mengkhianati kita, tapi sekarang kita harus bertahan hidup. Kita sudah menghancurkan satu bagian dari obsidian, dan mereka tidak akan membiarkan kita pergi dengan mudah. Klaus mengangkat senjatanya. Jadi, apa langkah selanjutnya? Morgan menatap jauh ke dalam kegelapan malam Siberia. Kita hadapi mereka, dan kita pastikan mereka menyesal telah mengejar kita. Di kejauhan, sosok pria misterius yang berbicara dengan Morgan melalui komunikasi tersenyum samar, matanya berkilat di bawah cahaya bintang. Permainan baru saja dimulai. Morgan merasakan adrenalin membanjiri tubuhnya. Di tengah dinginnya Siberia, mereka tak punya banyak pilihan selain bertarung. Tidak ada jalan pulang, dan lebih buruk lagi, ada seorang pengkhianat di dalam tim mereka. Kita harus segera meninggalkan tempat ini, kata Morgan tegas. Leona, terus pantau sinyal komunikasi. Jika ada kebocoran lagi, kita akan tahu dari mana asalnya. Klaus, kau pimpin jalur ke utara. Dieter, pastikan punggung kita aman. Kita tidak bisa lengah. Mereka bergerak cepat, menembus badai salju yang semakin menggila. Namun, tidak lama berselang, suara deru helikopter mendekat dari kejauhan. Morgan mengangkat tangannya, memberi isyarat untuk bersembunyi di balik bebatuan besar. Mereka datang lebih cepat dari yang kita duga, bisik Klaus. Morgan mengamati helikopter yang melintas. Logo hitam obsidian tersemat jelas di lambungnya. Mereka sedang mencari target, dan target itu adalah mereka. Tanpa suara, Morgan memberi isyarat kepada timnya untuk tetap tiarap hingga helikopter berlalu. Namun, sesuatu yang lebih buruk terjadi. Dari balik bayangan malam, suara tembakan terdengar.
Peluru menghujam salju di sekitar mereka. Morgan segera berlindung, menatap tajam ke arah tembakan berasal. Seorang pria berbaju hitam dengan perlengkapan tempur lengkap muncul dari balik pepohonan. "Kita sudah ditemukan," teriak Dieter seraya membalas tembakan. Morgan segera mengambil senjatanya dan membidik dengan cepat. Pergerakan mereka terbatas, tetapi mereka tidak boleh menyerah. Ia melirik Leona, yang masih memantau tablet holografiknya. "Leona, apa ada jalur lain?" tanyanya cepat. "Ada, 500 meter ke utara, ada gua alami yang bisa kita gunakan untuk berlindung," jawab Leona. "Baik, kita bergerak sekarang," perintah Morgan. Mereka berlari menerobos salju, menembak balik saat musuh terus menghujani mereka dengan peluru. Morgan merasakan dadanya sesak, bukan hanya karena udara dingin, tetapi juga karena fakta bahwa ada seseorang dalam timnya yang mungkin telah mengkhianati mereka. Ketika akhirnya mereka sampai di mulut gua, Morgan memutar otaknya. Tidak mungkin musuh bisa menemukan mereka secepat itu tanpa bantuan orang dalam. Tatapannya menyapu wajah timnya satu persatu. "Sekarang kita harus berbicara," katanya dingin. "Seseorang telah memberitahu mereka keberadaan kita. Dan kita tidak bisa melangkah lebih jauh sebelum kita tahu siapa pengkhianatnya." Dieter, Leona, dan Klaus saling berpandangan. Ketegangan meningkat, dan tak ada seorang pun yang berani berbicara lebih dulu. "Baiklah," lanjut Morgan, "siapapun yang menjadi dalang di balik ini, lebih baik mengaku sekarang sebelum aku menemukannya sendiri. Karena jika aku yang menemukannya, percayalah, aku tidak akan memberi kesempatan kedua." Leona menelan ludahnya, jari-jarinya menggenggam erat tablet holografiknya. Klaus menyipitkan matanya, sementara Dieter terlihat lebih gelisah dari biasanya. Di tengah keheningan itu, suara tawa kecil terdengar. Morgan segera mengangkat senjatanya, mengarahkannya ke sumber suara. Akhirnya, kata suara itu pelan. "Aku pikir kau tak akan pernah mencurigai aku, Morgan." Morgan menatap tajam. "Jadi, kau akhirnya mengaku." Morgan mengarahkan senjatanya ke arah Dieter, yang kini berdiri dengan ekspresi tenang namun penuh kemenangan. "Kau," suara Morgan bergetar oleh kemarahan. Dieter tertawa kecil, mengangkat tangannya seolah menyerah. "Tidak kusangka butuh waktu selama ini untuk kalian menyadarinya," katanya dengan nada mencemooh. "Sejujurnya, aku hampir bosan menunggu." Leona menatapnya dengan penuh kekecewaan. "Kenapa, Dieter? Selama ini kita sudah melalui banyak hal bersama." "Bersama?" Dieter mengangkat sebelah alisnya. "Tidak, Leona. Kalian selalu melihatku sebagai bayangan Morgan, orang yang ada di tim hanya karena kebetulan. Aku lelah. Dan yang lebih penting, aku mendapat tawaran yang jauh lebih menguntungkan daripada sekadar bertarung demi tujuan yang tak jelas." Klaus mengepalkan tinjunya. "Obsidian?" katanya penuh kebencian. Dieter tersenyum licik. "Obsidian jauh lebih besar daripada yang kalian kira. Kalian pikir menghancurkan satu fasilitas bisa membuat mereka goyah. Kalian bahkan tidak tahu siapa yang kalian hadapi." Morgan menajamkan tatapannya. "Aku tidak peduli seberapa besar mereka. Pengkhianat tetap pengkhianat, dan aku tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja." Namun sebelum Morgan sempat menarik pelatuknya, Dieter bergerak cepat. Dengan kelincahan yang luar biasa, ia menarik sebuah granat asap dari ikat pinggangnya dan melemparkannya ke tanah. Kepulan asap tebal segera menyelimuti gua, membutakan pandangan mereka. "Sampai jumpa, Morgan," suara Dieter terdengar di tengah kabut putih yang menghalangi pandangan mereka. Morgan segera bereaksi, melompat maju dan menembakkan pelurunya ke arah sumber suara, tetapi semuanya hanya mengenai udara kosong. Saat asap mulai menghilang, Dieter sudah lenyap. "Sial," Morgan mengumpat, mengepalkan tinjunya. Leona mengakses tablet holografiknya dengan cepat. "Aku mencoba melacaknya." Namun, sebelum ia bisa menyelesaikan kalimatnya, tablet tersebut tiba-tiba berkedip-kedip dan mati total. "Apa, ini tidak mungkin." Klaus mengatupkan rahangnya. "Dia memutus semua komunikasi kita." Morgan menarik napas dalam, mencoba menenangkan diri. "Dieter tahu terlalu banyak tentang kita. Dan sekarang, dia ada di tangan musuh." Leona menatapnya. "Apa yang harus kita lakukan sekarang?" Morgan mengangkat kepalanya, matanya dipenuhi tekad. "Kita selesaikan ini. Kita cari Dieter sebelum dia bisa memberi informasi lebih banyak kepada Obsidian. Dan saat kita menemukannya," ia menggenggam senjatanya erat, "kita pastikan ini adalah pengkhianatan terakhirnya."